Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Di video ini gue akan bahas gimana sih cara hitung harga wajar suatu saham untuk investasi jangka panjang dengan metode namanya discounted cash flow. Sebelum kita mulai, gue nggak pernah bosen ngingetin kalian untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi evaluasi discounted cash flow ini hampir selalu gue pakai untuk hitung harga wajar suatu saham. Ya, jadi metode ini tuh udah sering gue pakai di video-video sebelumnya. Nah, cuma di video ini gue akan jelasin lebih detail lagi gimana sih konsep dari discounted cash flow. Jadi discounted cash flow ini tuh sebenarnya mau bilang kalau every investment is the present value of all future cash flow. Jadi harga wajar suatu saham atau suatu bisnis itu dihitung dari berapa banyak uang cash yang bisa dihasilkan suatu bisnis di masa depan, yang kemudian nilainya kita tarik mundur ke masa sekarang. Terus semua uang cash yang ditarik mundur ke masa sekarang ini ditotalin, dan dari sini kita ketemu berapa harga wajar si saham atau si bisnis ini. Nah, mungkin ada dari kalian yang bingung ya, apa sih maksudnya ditarik mundur ke masa sekarang? Nah, maksud dari tarik mundur ini erat kaitannya sama prinsip time value of money, di mana uang di masa sekarang itu lebih berharga nilainya daripada nilai uang di masa depan. Misal nih ya, gue punya uang 10 juta sekarang. Nah, itu lebih besar daripada 10 juta yang gue punya di masa depan. Karena yang pertama, 10 juta itu bisa gue investasiin. Jadinya di masa depan itu nilai uang gue sebenarnya udah bisa lebih dari 10 juta. Dan yang kedua, karena uang 10 juta itu akan tergerus inflasi. Jadi di masa depan itu nilainya akan berkurang. Oke, gue akan kasih satu contoh ya, satu perumpamaan. Misal, gue ditawarin untuk beli satu mesin uang. Nah, mesin uang ini bisa ngasilin $100 di tahun pertama, $200 di tahun kedua, $300 di tahun ketiga, $400 di tahun keempat, dan $500 di tahun kelima. Setelah itu stop, nggak bisa jalan lagi. Oke? Jadi dalam waktu 5 tahun, gue akan dapat duit itu total $1.500 dari mesin uang ini. Nah, pertanyaannya, berapa harga yang harus gue bayar untuk beli mesin uang ini? Gue kasih 5 detik untuk kalian coba pikirin. Nah, buat yang jawab $1.500, jawaban kalian kurang tepat. Karena kayak gini loh, kalau gue bayar $1.500 sekarang untuk dapat $1.500 di 5 tahun lagi, ya jelas gue rugi dong. Bukan rugi uang, tapi rugi waktu. Karena setelah nunggu sampai 5 tahun, uangnya baru balik modal. Dan uang $1.500 itu kan gue bisa aja taruh di instrumen investasi yang bisa kasih gue return yang ngebuat uang gue di tahun kelima nanti bisa lebih dari 1.500. Dan itu berarti nilai 1.500 sekarang lebih besar nilainya daripada nilai 1.500 di masa depan. Nah, ini yang disebut dengan time value of money. Dan ini tuh alasan kenapa uang di masa depan itu perlu ditarik mundur ke masa sekarang. Oke, katakanlah gue mau rata-rata return 10% per tahun dari si mesin uang tadi. Berarti apa yang mesti gue lakukan? Yang mesti gue lakukan itu adalah gue harus tarik mundur nilai uang 100 sampai $500 yang tadinya akan gue dapat di masa depan, itu gue tarik mundur ke masa sekarang. Nah, caranya itu kita ambil nilai uangnya, terus kita bagi dengan 1 plus return yang kita mau yaitu 10%, terus dipangkatin tahunnya. Nah, dari sini ketemu deh nilai masa kini dari uang yang ada di masa depan, ya. Nah, terus dari sini tinggal kita totalin ini semua dan dapat deh berapa harga yang harus gue bayar untuk beli mesin uang ini. Kalau gue mau rata-rata return 10% per tahun dari si mesin uang ini. Jadi intinya kayak gini, kalau gue di masa depan dapat uang segini banyak dan gue mau return 10% per tahun dari mesin uang ini, artinya gue harus beli mesin uangnya itu maksimal di harga $1.065. Kalau gue beli di harga wajarnya, gue dapat return 10% per tahun. Tapi kalau gue bayar lebih murah dari itu, lebih murah dari 1.065, artinya return yang gue dapat itu lebih besar lagi. Nah, valuasi discounted cash flow itu sama kayak perumpamaan tadi.
Jadi perusahaan yang mau kita beli sahamnya itu ibarat mesin uang tadi. Kita mesti hitung berapa uang cash yang dihasilkan si perusahaan di masa depan, terus kita tarik mundur, terus kita totalin dan ketemu harga wajarnya. Dan kita beli sahamnya itu maksimal di harga wajarnya. Kalau lebih murah, ya lebih bagus. Artinya return yang kita dapat, potensi returnnya itu lebih besar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cash flow atau uang cash yang dihasilkan sama si perusahaan yang sahamnya mau kita beli ini? Nah, cash flow di sini itu bentuknya ada dua. Pertama itu free cash flow atau uang kas bebas yang dihasilkan perusahaan di masa depan. Terus yang kedua itu disebut dengan terminal value. Nah, ini tuh maksudnya berapa sih valuasi atau harga sahamnya atau market cap sahamnya ketika nanti di masa depan itu kita mau jual sahamnya. Sekarang kita akan bahas apa itu free cash flow. Nah, jadi free cash flow yang tadi sekilas sudah gue jelasin itu uang kas bebas yang dihasilkan suatu bisnis. Cara hitung free cash flow itu uang cash yang dihasilkan dari kegiatan operasional atau cash flow from operations dikurangi anggaran belanja modal atau capital expenditure. Jadi capital expenditure ini tuh anggaran belanja kebutuhan yang diperlukan suatu bisnis untuk terus bertahan hidup dan bertumbuh. Free cash flow atau uang kas bebas itu kayak namanya ya, bebas dipakai untuk apapun. Dan biasanya ini dipakai untuk hal-hal yang bisa kasih value lebih ke para investornya. Contohnya kayak bagi dividen, lunasin utang, buyback saham, akuisisi perusahaan lain, dan bisa juga dipakai untuk ngembangin bisnisnya lebih lagi. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu terminal value. Definisi dari terminal value adalah nilai bisnis atau proyek di luar periode perkiraan ketika arus kas masa depan dapat diperkirakan. Nah, ini definisi yang lumayan kompleks ya, agak susah dimengerti. Nah, tapi di video ini gue akan pakai definisi yang lebih bisa dimengerti sama investor retail di pasar publik. Jadi terminal value itu definisi versi gue, itu adalah berapa perkiraan valuasi atau market cap suatu saham ketika di masa depan nanti sahamnya mau kita jual. Ada banyak cara untuk hitung terminal value, tapi biasanya gue akan pakai namanya terminal multiple. Jadi itu berapa price to earnings atau price to free cash flow dari si bisnis atau emiten itu di tahun dimana gue mau jual sahamnya. Ya, jadi itu price to earnings atau price to free cash flow di saat gue mau jual sahamnya di masa depan nanti. Kalau misal rencana investasi gue 10 tahun, berarti itu adalah valuasi di tahun ke-10. Kalau rencana investasinya 20 tahun, berarti itu adalah valuasi di tahun ke-20. Nah, nanti terminal multiple itu dikaliin sama free cash flow di tahun yang terakhir. Nah, dari situ kita bisa ketemu terminal value-nya. Nah, elemen terakhir dari discounted cash flow sekaligus juga jadi elemen yang paling penting itu adalah berapa return on investment yang kita mau dari saham yang mau kita valuasi. Sebutan lain dari return on investment ini adalah discount rate. Jadi untuk cari return on investment atau discount rate itu caranya bisa macam-macam. Bisa pakai weighted average cost of capital atau WACC, bisa pakai capital asset pricing model atau CAPM, atau cukup kita pakai return yang kita mau dari si saham yang mau divaluasi ini. Supaya lebih simpel, di video ini kita akan pakai metode yang terakhir ya. Jadi kita akan pakai return yang kita mau dari saham yang akan kita valuasi. Biasanya gue pakai return on investment itu 13-15%. Kenapa? Karena gue mau return dari saham ini, saham yang mau gue valuasin ini bisa ngalahin return index, entah itu IHSG, entah itu Nasdaq, atau S&P 500. Sekarang kita akan coba praktekin langsung valuasi discounted cash flow. Dan kita akan pakai contoh saham Starbucks dengan kode sahamnya SBUCKS. Pertama-tama kita butuh beberapa data dari saham Starbucks, yaitu pertama kita butuh free cash flow, terus kita juga butuh data dari total utangnya, terus jumlah saham beredar atau shares outstanding. Terus kita akan buat asumsi growth Starbucks ke depannya. Di video ini kita akan pakai asumsi growth 8% per tahun untuk saham Starbucks untuk 10 tahun ke depan. Ya, terus untuk 10 tahun ke depan itu terminal multiple-nya 20 kali. Nah, ini kayak yang gue jelasin tadi ya, terminal multiple ini dipakai untuk cari terminal value. Dan return on investment dari saham Starbucks itu kita maunya return 15% per tahun.
Oke, kita ke step pertama, yaitu kita akan proyeksi free cash flow-nya Starbucks untuk 10 tahun ke depan. Kita pakai growth rate 8%, jadi di tahun pertama naik 8%, tahun pertama ke tahun kedua naik 8%, tahun kedua ke tahun ketiga naik 8%, dan seterusnya sampai tahun yang ke-10. Setelah kita proyeksiin growth-nya sampai tahun ke-10, kita masuk ke step kedua di mana kita akan cari terminal value. Nah, seperti yang tadi gue jelasin di awal, cara hitung terminal value adalah kita ambil free cash flow di tahun terakhir, which is tahun yang ke-10, terus kita kaliin sama terminal multiple 20 kali. Jadi free cash flow tahun ke-10 itu dikali 20. Nah, dari sini kita ketemu terminal value-nya. Next, kita masuk ke step ketiga, di mana kita akan tarik mundur semua free cash flow dari masa depan sama terminal value-nya juga ke masa sekarang. Caranya sama kayak yang tadi di contoh mesin uang ya. Free cash flow dibagi dengan 1 plus return on investment dipangkatin tahunnya. Terminal value juga sama, dibagi 1 plus return on investment dipangkatin 10, karena terminal value itu valuasi di tahun ke-10. Setelah semuanya ditarik mundur ke masa sekarang, kita totalin semuanya, dan kita bisa dapat nilai firm value dari Starbucks. Firm value kemudian dikurangi sama total utangnya Starbucks, dengan anggapan uang cash yang dihasilkan sama si Starbucks ini ya dipakai dulu untuk ngelunasin utangnya. Setelah dikurangi utang, kita dapat namanya equity value. Dan dari sini tinggal dibagi dengan jumlah saham beredar atau shares outstanding. Dan akhirnya di sini kita dapat intrinsic value atau harga wajarnya saham Starbucks itu ada di $52. Jadi saham Starbucks di harga yang sekarang ya, per video ini dibuat sahamnya ada di harga $90. Di harga sekarang ini tentunya udah over value alias udah kemahalan. Nah, kita kan udah tahu ya kalau di harga sekarang saham Starbucks itu udah over value. Sekarang kita akan coba untuk membuat satu eksperimen di mana kita akan coba naikin tingkat growth-nya jadi 10% per tahun. Nah, jadi dengan asumsi growth 10% per tahun untuk 10 tahun ke depan, nah ini kita bisa lihat di sini harga wajarnya berubah ya. Naik dari $52 sekarang naik jadi $63. Begitu juga kebalikannya teman-teman. Kalau kita turunin tingkat growth-nya yang tadinya 8%, kita turunin jadi cuma 6%. Nah, sekarang kita dapat itu harga wajarnya di $43. Jadi kita lihat ya barusan ya, kalau harga wajarnya Starbucks itu naik turun tergantung dari berapa proyeksi pertumbuhan dari free cash flow-nya Starbucks untuk 10 tahun ke depan. Makin besar proyeksi pertumbuhannya, artinya harga wajarnya makin besar. Nah, tapi bahkan dengan perkiraan pertumbuhan 10% per tahun sekalipun, harga wajarnya itu masih jauh di bawah harga saham Starbucks yang sekarang. Oke, kita akan coba sekali lagi dan kita akan naikin tingkat growth-nya itu jadi 15% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Nah, dengan tingkat growth 15%, di sini kita dapat harga wajarnya atau nilai intrinsiknya saham Starbucks itu ada di $99. Ya, jadi kalau misalkan saham Starbucks bisa tumbuh 15% per tahun untuk 10 tahun ke depan, berarti di harga sekarang Starbucks itu tergolong under value. Tapi pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih Starbucks itu numbuh sampai 15% per tahun untuk 10 tahun ke depan? Menurut gua agak susah ya teman-teman ya, karena Starbucks ini udah termasuk perusahaan yang udah cukup besar. Jadi bisa dibilang ya agak susah sih ya kalau harus tumbuh 15% per tahun, apalagi untuk 10 tahun ke depan. Ya kalau perkiraan gua ya Starbucks ini ke depannya ya paling pertumbuhannya sekitar 8-10% lah, paling mentok 12%. Jadi ya menurut gua Starbucks ini harganya udah termasuk over value. Jadi ada 3 poin yang kita dapat dari metode valuasi discounted cash flow. Pertama, makin tinggi tingkat growth, artinya makin tinggi juga harga wajarnya. Artinya kita memang harus mau bayar saham yang growth-nya tinggi di valuasi yang premium. Kedua, makin besar return yang kita mau, artinya makin murah harga yang harus kita bayar untuk beli si saham tersebut. Jadi kalau harganya mahal, kita harus sabar nunggu sampai harganya turun nyentuh harga wajarnya. Kalau perlu, belinya di bawah harga wajarnya. Ini biasa disebut dengan margin of safety. Poin ketiga, makin besar profit dan cash flow yang dihasilkan sama si perusahaan, artinya makin tinggi juga harga wajarnya. Nah, besarnya profit sama cash flow ini kan tentunya erat kaitannya sama yang namanya profit margin.
Artinya makin besar profit margin itu juga ngebuat makin mahal harga wajarnya. Terakhir, gue mau bilang kalau metode discounted cash flow ini metode yang bergantung sama asumsi. Karena emang kita kan nggak pernah tahu ya si perusahaan itu ke depannya akan kayak gimana, growth atau pertumbuhannya seberapa besar. Jadi kita perlu buat asumsi. Dan sebisa mungkin asumsi yang konservatif. Supaya kita bisa siap sama kondisi terburuk dan bisa mengurangi potensi kerugian dari investasi saham. Nah, karena pakai asumsi itu juga, hasil yang kita dapat itu hampir pasti bukan harga wajar yang sebenarnya. Jadi kita hampir selalu salah. Dan setiap investor pasti akan dapat harga wajar yang berbeda-beda. Kenapa bisa beda-beda? Ya balik lagi, karena setiap investor itu pakai asumsi yang juga berbeda-beda. Oke deh, itu dia ya metode valuasi discounted cash flow. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian dapat update terbaru dari Todopedia dan supaya bisa bantu channel ini untuk bertumbuh. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.